Salam, salam bahagia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya mengajak saudara-saudaraku dan saya untuk sungguh-sungguh patut bersyukur memiliki Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang berkenan merendahkan diri untuk berkenan hidup di dunia bersama-sama dengan kita, merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan Tuhan berkenan untuk hidup sederhana, hidup dihina, dianiaya, kemudian wafat di kayu salib untuk dapat menebus dosa-dosa dunia, untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menebus dosa-dosa Bapak, Ibu, dan saya. Dan juga Tuhan berkenan untuk menjadi juru selamat dunia, menjadi juru selamat umat manusia, menjadi juru selamat Bapak, Ibu, dan saya. Namun di sisi lain, di dunia ini kuasa gelap, roh-roh jahat juga masih bekerja. Kalau Tuhan berkarya untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk memberikan berkat anugerah damai sejahtera, untuk memberikan pengharapan surgawi. Tetapi sebaliknya kuasa gelap hendak menyesatkan, menghancurkan, membunuh, membinasakan manusia. Dan kuasa gelap bekerja dengan senyap, menyusup ke dalam hidup manusia yang kadang sering tidak disadari oleh manusia. Bahkan kuasa gelap bisa seperti menyerupai malaikat terang. Jadi kuasa gelap bisa menyusup di saat kita berusaha hidup dalam kerohanian, hidup di dalam kebaikan. Tetapi kuasa gelap kemudian bisa memutarbalikkan niat kita. Jadi kuasa gelap, roh-roh jahat sering acap kali menggunakan firman Tuhan yang diputarbalikkan fakta. Seperti ketika menggoda, menyesatkan Hawa dan Adam. Maka saudara-saudaraku dan saya bisa melihat cerita di kitab suci, banyak tokoh-tokoh iman yang kemudian tergelincir oleh karena terlena. Seperti Daud tergelincir oleh wanita, Salomo tergelincir oleh wanita, dan kemudian juga Hizkia ketika mendapatkan tambahan kesempatan hidup, yang dulu Hizkia begitu setia dan disayang Tuhan, justru ketika mendapatkan kesempatan kehidupan menjadi sombong dengan kekayaannya, dan kemudian kekayaannya, kerajaannya akhirnya hilang. Jadi saudara-saudaraku, di dalam cerita kitab suci begitu banyak tokoh-tokoh iman yang tergelincir, terlena karena keangkuhan hidup, keinginan daging, dan keinginan mata. Atau dengan istilah yang kekinian adalah karena harta, tahta, dan cinta. Juga Saul di masa mudanya baik, dan kemudian karena kekuasaannya menjadi raja akhirnya juga jatuh. Namun Daud mendapatkan perkenan Tuhan karena Daud mau mengakui segala kesalahan dan dosa-dosanya. Di masa kekinian pun saudara-saudaraku bisa mendengar, juga membaca di berita di sosial media, ada beberapa hamba Tuhan bahkan yang tersohor sekalipun bisa terlena dan jatuh. Di masa kini
kuasa gelap, roh-roh jahat akan menyesatkan, menggoda justru orang-orang Kristen yang selama ini hidup taat dan setia kepada Tuhan, akan terus dicobai, digoda oleh kuasa gelap, sehingga kemudian terlena dan jatuh karena keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata, atau dengan istilah sekarang tergoda oleh harta, tahta, dan wanita. Jadi saudara-saudaraku, marilah bahwa di masa anugerah ini, ketika Tuhan sungguh-sungguh Maha Kasih yang masih menunggu dengan panjang sabarnya, kesempatan kehidupan ini jangan disia-siakan dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan Tuhan. Jangan hidup suam-suam kuku atau hidup setengah-setengah. Jadi saudara-saudaraku, karena saya pernah mengalami, maka mengapa saya sungguh-sungguh mengajak, berpesan kepada saudara-saudaraku dan saya, agar sungguh-sungguh kita hidup taat dan setia kepada Tuhan, kita melekat dalam Tuhan, kita terus berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena hanya orang yang hidupnya kudus akan melihat Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kudus. Maka orang-orang yang dapat melihat Tuhan adalah orang-orang yang kudus hidupnya. Jadi saudara-saudaraku, saya dulu adalah orang yang sungguh-sungguh selalu aktif. Saya hampir tidak pernah absen untuk ibadah di gereja tiap minggu. Saya juga membaca firman Tuhan, saya juga berdoa, bahkan saya juga memiliki posisi kepengurusan secara formal. Saya aktif di dalam pelayanan. Tetapi saya belum benar-benar hidup dalam Tuhan. Hidup saya, kekristenan saya tanggung-tanggung, setengah-setengah, suam-suam kuku. Jadi saya hidup sebagai orang Kristen itu sebagai kewajiban, bukan sebagai suatu sukacita, sebagai suatu anugerah. Bagaimana saya sebagai orang Kristen adalah menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidup saya justru menjadi tegang, menjadi tawar, menjadi gersang, karena saya tidak melekat dalam pohon kehidupan. Saya tidak melekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak mengalami kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi di masa itu saya membaca firman Tuhan hanya sekedar sebagai kewajiban. Saya tidak membaca firman Tuhan sebagai firman yang hidup. Saya ikut Tuhan Yesus Kristus, tetapi Tuhan belum sungguh-sungguh bersemayam di dalam diri saya. Jadi saudara-saudaraku, memang menjadi orang Kristen yang sudah dibaptis itu baik dan harus. Tetapi dibaptis itu belum cukup, saudara-saudaraku. Menjadi orang Kristen yang dibaptis dan rajin beribadah itu juga baik dan penting dan memang keharusan. Tapi itu belum cukup. Menjadi orang Kristen dibaptis, rajin beribadah, rajin pelayanan, itu juga bagus dan harus, tetapi belum cukup. Jadi kita memang harus dibaptis, kita harus rajin beribadah, membaca firman Tuhan, kemudian berdoa, aktif di dalam pelayanan. Tetapi hal yang penting bagaimana ada perubahan di dalam hidup kita. Kita betul-betul lahir baru, harus lahir baru kembali, hidup baru. Dan kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya. Jadi ketika kita rajin beribadah, itu karena demi untuk Tuhan Yesus Kristus, demi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita aktif pelayanan, maka pelayanan pun sungguh-sungguh semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita berdoa dan membaca firman Tuhan, kita sungguh-sungguh berdoa secara hati, bahwa kita berdoa menghadap Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Agung Mulia, yang sungguh-sungguh kita sembah dengan hati. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu bukan hanya sekedar buku, tetapi firman yang hidup. Sehingga firman yang hidup
itu melekat di dalam diri kita, menjadi kehidupan di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudaraku, jangan sampai kuasa gelap bisa menyusup di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, agar kita sungguh-sungguh hati-hati. Ketika kita rajin beribadah, ketika kita rajin aktif di dalam kegiatan pelayanan, itu kalau kita tidak hati-hati, kita terlena, bisa disusupi oleh kuasa gelap, dan kemudian kita lupa di dalam pelayanan, di dalam kehidupan bergereja, semua demi kepentingan diri kita sendiri. Sehingga kita sungguh-sungguh harus hati-hati. Karena di dalam pelayanan pun bisa tergoda oleh keangkuhan hidup, keinginan daging, dan keinginan mata. Di dalam pelayanan pun bisa digoda, disusupi oleh keinginan harta, tahta, dan cinta. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita selalu ingat bahwa di dalam firman Tuhan, di Alkitab, banyak tokoh-tokoh iman di Alkitab yang jatuh karena terlena, tidak sungguh-sungguh untuk menggunakan kelengkapan senjata rohani, dan kemudian jatuh. Demikian pula di dalam kehidupan kekinian, begitu juga banyak hamba Tuhan yang tersohor sekalipun bisa jatuh. Demikian pula saudara dan saya bisa jatuh. Jadi kita harus setiap hari, setiap saat merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh hidup kudus dalam Tuhan, taat dan setia selalu dalam perintah-perintahnya, dalam kehendaknya. Sehingga kita senantiasa hidup berjalan bersama Tuhan. Karena hanya dengan Tuhan kita bisa kuat, karena kita adalah domba di tengah serigala. Maka kita harus mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, mengandalkan orang lain, tetapi semata-mata hanya dengan mengandalkan Tuhan kita bisa kuat. Maka kita bisa kuat dan selamat dari godaan kuasa gelap apabila kita sungguh-sungguh menyatu, melekat dengan pohon kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan hidup taat dan setia dalam perintah dan kehendak Tuhan. Maka hidup kita akan selamat, kita akan menjadi kudus, kita akan menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan, hidup kita akan merasakan damai sejahtera, sukacita, dan bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.